Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini Mutiara Pagi alhamdulillah bersama Al Ustadz Jadid Supriyanto SY. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Fitra Bandung. Pagi hari ini kami akan ngobrol tentang kurban. Ini banyak sekali masyarakat awam ketika datang kurban itu yang terbenak dalam hatinya, kurban dulu, akekah dulu. Nah, karena kenapa demikian? Pertanyaan itu sering muncul, Pak Ustadz. Karena banyak orang tuh mungkin di sisi lain karena kurban itu merupakan ibadah tahunan dan akekah itu pada saat dilaksanakan punya anak. Jadi bingung anaknya itu sudah diakekahkan atau sudah melaksanakan kurban. Sementara pada saat anaknya lahir mereka tidak sempat akekah karena tidak ada dananya atau mungkin alasan lain. Tetapi pada masuk musim kurban itu kan ramai, jadi tahu. Nah, ini pendengar dan pemirsa kita akan bahas kurban dulu, akekah dulu. Seperti apa Pak Ustadz kurban dan akekah? Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di acara Mutiara Pagi ini, kita semua oleh Allah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, khususnya nikmat usia kita dan nikmat kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah pun juga senantiasa terus menambahkan nikmatnya kepada kita, amin. Juga sholawat serta salam tentunya senantiasa semoga tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, yang sama-sama harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Tentunya kita sekarang di bulan akhir Syawal ya sekarang, dan nanti ada bulan Dzulqa'dah dan ada lagi yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Tentunya umat Islam bukan saja Indonesia, barangkali ini seluruh dunia memperingati atau mempunyai hari raya internasional. Kenapa disebut internasional? Karena seluruh manusia, seluruh dunia memperingatinya. Disebutnya hari raya, hari besar. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Tentunya hari raya besar ini, hari raya internasional ini diperingati menjadi gegap gempita, menjadi sesuatu yang sangat besar karena dimiliki dan dipunyai oleh umat Islam dalam hal ini. Tentunya kita berharap khususnya di persiapan kita untuk menghadapi apa yang disebut dengan bulan Dzulhijjah, bulan dimanapun juga di situ Allah memberikan sebuah perumpamaan ibadah-ibadah yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah adanya juga pelaksanaan ibadah haji juga di bulan Dzulhijjah. Juga di sana ada pelaksanaan peringatan yang mungkin persembahan bagi seorang hamba ya, untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, ibadah apapun dan ibadah ritual apapun semua adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah guna mencapai diri kita ketakwaan kepada Allah. Sehingga di pelaksanaan nanti kurban pun juga sama. Ya. Allah bahkan memberikan sebuah gambaran bahwasanya Idul Kurban ini adalah ibadah yang di situ diperlihatkan oleh Allah sebagaimana kemampuan manusia. Kenapa? Salah satu daripada rasa kita baik itu diri kita mampu dan tidak adalah kita yang mengetahui.
Artinya sejauh mana diri kita ingin ya, bahkan berniat sampai sekarang, karena masih ada persiapan kita untuk berkurban tentunya di bulan nanti Dzulhijjah. Walaupun tadi ada sebuah pertanyaannya ke kami, ke kita, ke saya, mana dulu nih? Apakah kurban dulu atau pelaksanaan akikah? Kalau secara logika barangkali kan lahir dulu manusia ya, baru dia melaksanakan akikah. Setelah akikah dia merasa di usia akhir balik, di situ pun juga dia melaksanakan ibadah-ibadah, dan di sana ada yang disebut dengan ibadah kurban. Tentunya ibadah kurban ini sama juga ibadah sunnah yang muakkad, sunnah yang baik. Sama pun juga dengan ibadah apa yang disebut tadi dengan akikah. Kalau ditanya mana yang duluan, ya akikah dulu, karena kan manusia lahir dulu. Gitu. Seperti itu mungkin secara singkatnya sementara. Baik pendengar dan pemirsa, ketika kita telah menyimak dari Ustadz Jadid Supriyanto, ternyata pertama ketika kita muncul dalam pemikiran kita, anak kita belum diakekahan, sementara sudah masuk waktu kurban. Jadi kurban dan akikah itu punya waktu yang berbeda. Yang pertama, akikah itu pada saat anak kita lahir. Betul. Usia waktu sudah 7 hari. Betul. Kalau tidak salah 7 hari atau 14 hari baru diakekahan. Betul. Itu pun kalau mampu ya. Kemudian ternyata itu tidak mampu masuk di bulan Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah. Kita ada rezeki nih. Langsung datang ingin berkurban. Padahal belum akikah. Tapi ternyata bahwa ketika datang waktu kurban, kita kurban aja dulu. Jadi karena akikah itu waktunya sudah berlalu. Ya. Ini kemudian yang kedua Pak Ustadz, pada saat kurban itu apakah harus setiap tahun atau mungkin juga berapa ekor yang kan ini pertanyaannya. Betul. Ada yang mampunya 1 ekor, ada yang memang baik 1 ekor kambing, sapi, ataupun munding bisa jadi atau mungkin unta. Atau juga rame-rame nih arisan. Betul, gitu. Seperti apa Pak Ustadz? Baik ya, pertanyaan sangat baik sekali, khususnya kaitan dengan di sini pemilihan kurban ya, dalam ini adalah hewan ya, karena memang salah satu daripada syariah yang harus diutamakan itu adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, yang pertama untuk kaitan berkurban itu sebetulnya saran saya itu cukup 1 kali. Kalau dia mampu untuk berkali-kali itu juga dipersilahkan. Karena apa? Cuman permasalahannya atau hal yang perlu kita pikirkan adalah kaitan dengan hewan kurban khusus yang mungkin bahasa kami adalah domba lah ya, kambing mungkin ya istilahnya. Kalau mungkin orang wetan misalnya embe gitu ya, nah, itu memang disarankan untuk sifatnya 1 ekor ya. Artinya hitungannya ekor. Nah, di mana kalau sudah memenuhi hitungan 1 ekor itu masuk dalam kategori memenuhi syariah. Nah, tentunya 1 ekor ini pun juga yang memang tanda kutip syarat dan ketentuan. Apa diantaranya? Yaitu misalkan si hewannya usianya cukup ya, tidak usia masih belum waktunya, ternyata sudah dipotong, itu juga syariahnya tidak masuk ya. Terus juga kesehatan daripada hewan kurbannya juga dipertimbangkan, harus sehat, terlihat dari fisiknya, terlihat bugar sehat. Terus juga tidak cacat ya, dan ini diharapkan juga yang jantan ya kalau untuk hewan kurban. Dan begitu juga untuk yang pilihan yang kedua juga bisa bahasa mungkin apakah bahasanya patungan ya. Ada yang menyebut masyarakat kita patungan kurban ya, dengan disyariatkan memang ada disyariatkan ke sana itu dengan rombongan 7 ya, 7 anggota atau 7 dari kepesertaan ya. Tentunya tinggal disesuaikan. Di situ misalkan sekarang harga misalkan di sana mungkin arahannya bukan lagi ke domba, kambing, tapi biasanya karena jumlahnya besar di sana diarahkan ke sapi biasanya, atau mungkin bahasa itunya ada yang pakai munding lah ya gitu, maka itu juga diboleh-bolehkan saja. Artinya
masyarakat khususnya di kita di Indonesia biasanya antara dua lah ya, antara domba dengan ukuran 1 ekor, untuk sapi juga 1 ekor kalau mampu, kalau mungkin tidak mampu atau mungkin perlu ada berjamaah juga diperbolehkan untuk 7 ya, itu seperti itu. Pak Ustadz, ini sering muncul dan kemudian di medsos juga sudah tersebar. Betul. Ketika masuk kurban itu yang pertama, ini kurban itu sebenarnya 1 ekor kambing atau domba itu cukup kepala keluarga dan keluarganya. Betul. Sebagaimana rujukannya ketika Rasul berkurban untukku dan umatku. Jadi dia menyembelih 1 ekor gibas. Nah ini seperti apa Pak Ustadz? Sebetulnya yang paling utama adalah memang untuk dirinya dulu, ya, untuk dirinya dulu, memang berniatkan diri, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Setelah dia meniatkan, mengakadkan, ya, mengijab kabulkan diri dengan Allah untuk dalam rangka takorub, adalah utamanya diri dulu, ya, karena memang diri ini menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Setelah itu mengakadkan untuk yang bisa diakadkan, bisa mungkin tetangga kita, keluarga kita, mungkin anak istri kita, bahkan mungkin bisa saja mengakadkan saudara kita yang sudah meninggal duluan dari kita misalkan, atau mungkin keluarga dari yang lain, itu diperbolehkan sekali gitu. Ustadz, ini muncul juga ini menjadi pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Kami atau saya ingin berkurban sih, tetapi ada orang yang bilang kamu jangan makan dagingnya karena kamu yang berkurban. Iya. Ini sederhana sebenarnya. Betul. Seperti apa Ustaz? Ya, memang di kampung kami pun juga masih ada yang seperti itu pemahamannya ya. Bahkan kan di sini kita luruskan ya, karena sifatnya itu syiar. Sekali lagi syiar itu mau agamanya atau kepercayaannya di luar kita pun itu juga diperbolehkan, karena sifatnya dakwah, sifatnya adalah memberikan maslahat dan maslahat. Nah, di sini karena tujuannya adalah syiar, ya, syiar ini lebih kepada sesuatu yang terlihat dan tidak menjadi sesuatu yang maslahat. Artinya tidak harapannya maslahat semuanya. Sehingga di sini tidak ada istilah keterangan yang mengatakan, misalkan termasuk juga yang kurban pun, walaupun ada istilah di sana ada sepertiga lah ya, sepertiga bagian itu untukmu sebagai pengkurban, itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan untuk mengambil, tapi setelah ijab kabul itu misalkan dia misalkan bukan menolak, mungkinnya memberikan kembali kepada yang berhak, ya, artinya berhak di sini semua, mau yatim, mau fakir miskin, mau orang-orang yang tidak mampu, bahkan siapapun itu juga diperbolehkan. Jadi kesimpulannya adalah yang mengorbankan di sini atau yang berkorban juga punya hak untuk bisa memakan, menerima dari bagian kurbannya. Walaupun tadi tanda kutip misalkan dia memberikan kembali kepada panitia atau pada yang itu diperbolehkan. Jadi kita luruskan dulu, dalam hal ini adalah diperbolehkan untuk bagian kurbannya. Pak Ustadz, ini kembali ke yang berkurban itu pertama, berkurban itu pendengar dan pemirsa, yang pertama jika kita mampu, tentu dipotong sendiri, dibagikan sendiri, nah diolah sendiri. Jika kita mampu. Kemudian yang kedua, saya tidak mampu, pisaunya juga tidak punya, kemudian ngolahnya seperti apa tidak punya. Betul. Apa kewajiban seorang yang ingin berkurban untuk menitipkan ke panitia? Karena ada juga yang profesi sebagai pemotong hewan kurban itu, dia tidak minta uang, tetapi minta hulu nawe. Hulu sapi masih, hulu domba masih mending, atau hulu sapi jeung cokorna. Seperti apa meluruskan hal tersebut, Ustaz? Baik ya, memang idealnya disyariatkan atau misalkan di sini disunahkan itu bagi pengurban itu dia yang memotong sendiri, dia yang membagikan, mengurus sendiri, karena memang itu bagian dari ibadah dia, takarrub dia, mendekatkan diri dia kepada Allah. Tetapi kan dalam ini tanda kutip pun juga karena memang tidak semua ya kemampuan diri ya, kemampuan kita atau mungkin keluarga kita juga tadi terbatas mungkin tadi khawatir secara ilmu dan syariah tidak bisa, dan secara prakteknya juga terbatas, sehingga kita pun juga membolehkan kepada petugas panitia ya hewan kurban untuk kita memberikan atau menitipkan agar diurus ya kepada mereka. Dan dalam hal ini
setelah kita memberikan kepercayaan kepada panitia pun tentunya itu sifatnya adalah bagi panitia ya, bagi panitia itu kan karena sudah memberikan kewenangan kepada panitia, itu kewenangan panitia untuk membagikan, termasuk dalam hal kutip ya kenyataan di lapangan itu ada beberapa panitia atau mungkin juga yang membantu istilahnya ya, itu meminta bagian-bagian tertentu, sebetulnya itu sah-sah saja ya. Tidak ada istilahnya misalkan nggak boleh dan sebagainya, itu sah-sah saja ya. Sehingga karena tujuan daripada kurban jangan sampai ini jadi celah ya, jadi celah kaitannya dengan karena Allah itu tidak butuh dagingnya, tidak butuh apapun yang diberikan oleh kita. Tapi bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ini sebagai motivasi kita meniatkan diri dari sekarang untuk berkurban ya. Pada saat penyembelihan hewan kurban, bahkan ya, pada saat pisau atau mungkin golok atau mungkin bedog bahasa orangnya menempel di leher hewan kurban tersebut, itu di sana sudah tercatat pahalanya oleh Allah. Bahkan pada saat mengalir darah, memuncratkan darah si hewan kurban ini, disitulah berguguranlah dosa-dosa kita. Sehingga ini menjadi motivasi kita untuk berkurban. Artinya apa? Dalam rangka kita tadi mendekatkan diri kepada Allah. Baik pendengar dan pemirsa, bisa kita tarik apa yang disampaikan Pak Ustadz. Yang pertama, ketika Anda ingin berkurban, tentu kalau mampu laksanakan sendiri. Lakukan oleh sendiri. Tetapi tentu kalau Anda cukup secara fikih seperti apa pemahaman kurban, sanad dan syarat wajibnya dan ketentuan pemotongannya. Tetapi ketika Anda tidak mampu atau mungkin masih ragu, maka serahkan ke panitia. Namun ada kewajiban. Nah, kewajiban yang tentu sudah menjadi ilahar, tidak hanya memberikan dombanya atau hewan kurbannya, tetapi Anda pun harus bertanya seperti apa biaya operasionalnya. Yang pertama untuk memotongnya, untuk kereseknya, untuk membagikannya, untuk makan panitia, itu menjadi catatan. Kemudian juga bagi Anda pendengar dan pemirsa, Anda menjadi profesi seorang pemotong hewan kurban. Jangan sekali-kali Anda tidak menginginkan satu dagingnya yang lebih banyak, atau kepala atau ekor, ataupun misalnya apa bagian dari hewan kurban. Tetapi yang pertama, bagi Anda yang ingin berkurban, siapkan upah untuk orang pemotong kurban. Dan bagi Anda untuk yang memotong, jika Anda ikhlas tidak usah minta bayaran. Itu pun alhamdulillah. Kalau memang kita menghargai profesi pemotong hewan kurban, jangan sampai bagian dari hewan yang ingin dikurbankan itu diberikan sebagai upah terhadap pemotong hewan kurban. Seperti itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, kembali ke masalah kurban lagi. Waktu kemudian kurban itu dari pada saat hari H sampai hari Tasrek. Nah, ini sangat panjang sekali. Ini ada orang yang mengatakan ini keutamaan waktu kurban itu kapan, kemudian hari terakhir itu kapan, karena seperti kita tahu bahwa setelah batas akhir itu bukan lagi kurban, justru dianggap sedekah. Seperti itu. Seperti apa Bu Ustaz? Baik ya. Memang tidak dipungkiri Allah memberikan kesempatan untuk udhiyah ya, penyembelihan hewan kurban ini, karena memang kurban atau adha ini ibarat dengan udhiyah atau penyembelihan. Artinya di sini sebetulnya kesempatan Allah senantiasa berikan pada saat hari H, yaitu setelah pelaksanaan sesuai dengan mungkin ayatnya ya. Di sana fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurban. Dari sholat dulu baru berkurban. Artinya dalam hal ini kaitan dengan masalah hari, memang Allah memberikan waktu 3 hari setelah itu, sehingga diharapkan kesempatan untuk beribadah kurban ini pun masih ada. Nah, keutamaan mana? Ya, terus apakah di hari pertama, kedua, ketiga? Di sini Allah menyamakan, karena memang paketnya adalah paket waktu, ya, paket kesempatan waktu. Jadi tidak menyebutkan hari pertama lebih afdol, kedua, ketiga, tidak. Tapi dalam hal ini adalah
paket waktu yang diberikan untuk pelaksanaan ibadah kurban ini gitu. Dan kembali lagi tadi kaitan dengan panitia yang memang tanda kutip seyogianya ya senantiasa dari awal juga menyampaikan kepada pengurban tentang pelaksanaan dan yang karena tidak dipungkiri juga sekarang pun tidak dipungkiri dengan teknologi dan sebagainya, misal ya ada yang menyelenggarakan kurban itu di tempat lain ya, misalkan dengan memvideokan apa yang sudah dikurbankan lewat panitia, misalkan tidak di tempat kita, itu pun juga boleh ya. Misalkan saya di Bandung, saya ingin korban untuk di tempat ibu saya di kampung sana atau di tempat lain ya yang memang membutuhkan dan memang sangat perlu di sana, itu pun juga dibolehkan. Apakah kita boleh menyaksikan, apakah kita juga cukup dengan ijab qabul yang sudah dari awal kita berikan ya, itu juga boleh-boleh saja ya dalam hal ini. Baik pendengar dan pemirsa, ada hal yang sangat penting tentu buat kita karena sekarang itu sudah zaman canggih Pak Ustadz. Kami tidak ingin memotong hewan kurban sendiri dan kami pun tidak ada waktu untuk datang ke tempat penjual hewan kurban. Tetapi kami ingin berkurban pona bersih, tidak ingin terganggu apa-apa, tidak minta dagingnya, tidak minta bagiannya. Ada karena melihat dari banyak spanduk yang menawarkan kurban online seperti itu. Pertanyaannya Pak Ustadz, sahkah kita ketika menitipkan hanya nilai uangnya, kemudian kita transfer niat untuk berkurban, apakah sudah cukup dengan niat begitu saya memasukkan uang itu mentransfer uang itu bahwa saya sudah dikatakan berkurban? Kadangkala ini dengan nilai yang ditawarkan itu tidak terlalu mahal sih, boleh 1 juta atau mungkin 2 juta atau mungkin juga kurang. Nah ini ada orang yang sebenarnya tidak harus ragu karena Allah akan mencatat berapapun jumlah yang kita transfer untuk kurban akan dicatat oleh Allah sebagai kurban. Seperti apa, Ustaz? Baik ya, memang tidak dipungkiri perkembangan ya teknologi, perkembangan zaman serta model kita beribadah itu sangat diberikan sesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Dan memang tidak dipungkiri juga panitia juga membuat ya cara mudah untuk beribadah, diantaranya adalah tadi dengan menyediakan kesempatan ibadah dalam bentuk untuk ikut berpartisipasi berkurban dengan sistem tadi kita mentransfer atau memberikan uang dalam bentuk sesuai dengan jumlah tertentu yang akadnya ini yang mungkin yang perlu kita perhatikan adalah akad atau ijab qabul pada saat antara diri kita sebagai pengurban dengan panitia. Nah, karena akad ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan wajib disampaikan. Kenapa? Bukan besar kecilnya, karena ini juga tidak akan sampai dan Allah tidak butuh itu ya, tapi juga kewajaran syar'i pun juga masuk. Contoh misalkan standar tadi khusus misalkan harga hewan kurban standar, misalkan nggak mungkin misalkan kurban itu untuk kondisi sekarang, contoh misalkan domba harga 1 juta, nggak mungkin secara umum. Jadi keumuman pun juga harus kita perlihatkan karena berkaitan dengan syariah. Jadi yang pertama adalah akadnya, insya Allah itu menjadi akad yang paling utama, dan yang kedua juga syariah, keutamaan ini pun juga diperhatikan. Jangan sampai ini juga diselewengkan oleh panitia, walaupun kita sudah menyampaikan karena hak kita sebagai pengijab qabul memberikan kepada itu sudah beres. Terlepas sama panitia dan sebagainya itu adalah urusan mereka. Ya, urusan mereka dia dengan timnya atau mungkin dia dengan Allah pada saat tidak melaksanakan amanah ini. Jadi dalam ini memang afdolnya atau mungkin sebaiknya sih diharapkan pola apapun hari ini adalah yang bisa kita jangkau dengan akliyah kita lah ya selama ini gitu, supaya ibadah ini benar-benar terasa, terlihat, bahkan mungkin menjadi kemaslahatan buat semua gitu. Baik, itu saja.
Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kurban menjadi wajib bagi orang yang mampu. Tetapi ketika kita mampu tidak berkurban, maka kita ingat jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Sujud kami, betul. Masya Allah. Pak Ustadz, di akhir perjumpaan kita, poin penting yang bisa disampaikan, silakan. Baik, terima kasih para pemirsa di acara Mutiara pagi ini. Tentunya masih ada kesempatan pada kita di bulan sekarang, di bulan Dzul Hijjah, di bulan Syawal, Dzul Qaidah dan Dzul Hijjah. Ada momen di Dzul Hijjah yaitu di tanggal 10 Hijriah. Di Dzul Hijjah itu adalah kesempatan kita untuk berkurban. Niatkan dari sekarang agar kita bisa berkurban, dan Allah insya Allah dengan niat itu akan menyertai rezekinya, dan mudah-mudahan pelaksanaan kurban di tahun sekarang itu bisa kita tunaikan, dan mudah-mudahan juga saya yakin sepanjang niatnya karena lillah, karena Allah Ta'ala dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun juga akan memberikan peluang rezeki kepada kita. Semoga kita bisa berkurban di tahun ini insya Allah. Bismillah. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.